Gua akan lanjut borong Bitcoin 100 juta rupiah. Di video kemarin kita kan udah bahas di mana gua akan konsisten nabung Bitcoin 100 juta setiap bulannya. Jadi kemarin udah 100 juta pertama, sekarang akunnya gua udah top up lagi 100 juta dan kita akan borong lagi Bitcoin 100 juta. Kenapa sebenarnya gue bikin video seperti ini? Gue cuma pengen tunjukin ke kalian kalau tumbuhin aset, ya bikin aset kalian dari kecil sampai besar, itu nggak perlu strategi yang ribet. Di sini kita nggak ngomong masalah nominalnya. Oh, nggak bisa ngikutin 100 juta. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kalian bisa mulai bahkan dengan 100 ribu rupiah, tapi konsepnya sama. Gue cuma pengen demonstrasiin aja. Kira-kira kalau kita lakukan ini nih secara konsisten dalam setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan, hasilnya itu jadi sebesar apa? Karena investasi itu sebenarnya nggak perlu ribet ya. Jadi kita cari hal yang simple, hal yang sederhana, yang bisa kita praktekkan setiap bulannya. Untuk yang nominalnya kecil, nggak masalah. Kita bangun kebiasaan investasi kita ya. Jadi berapapun uang yang kita punya, kita biasakan untuk kita sisihkan untuk berinvestasi. Mau itu 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, bahkan 1 juta rupiah, kita biasain dulu ya. Jadi di saat nanti income kita udah meningkat besar ya, kita udah punya kebiasaan untuk berinvestasi. Kenapa kita belinya di area yang sekarang? Nanti gue akan jelaskan lebih detail di belakang. Tapi di sini gue mau kasih tahu kalian, dari datanya, ini kita lihat ya, data di sini, 50% Bitcoin yang ada di dunia ini itu udah nggak pernah gerak. Artinya para paus-paus besar nih yang beli Bitcoin itu banyak. Contohnya seperti foundernya Twitter Jack Dorsey atau Michael Saylor. Mereka tuh udah ngumpulin Bitcoin dan nggak pernah jualan lagi. Kita juga bisa lihat ya di berita belakangan bahwa Vanguard itu salah satu yang paling besar juga aset management. Kalau di video kemarin kita bahas BlackRock, video baru ini udah Vanguard udah masuk ya. Vanguard masuk kedua saham tambang Bitcoin terbesar di Amerika. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah nih, tahun 1975, di mana Amerika dan Uni Soviet itu saling lomba-lomba ke luar angkasa. Ada disebut namanya Space Race atau lomba ke luar angkasa. Gua rasa di tahun 2023 ini, perusahaan besar seperti BlackRock, ya, bahkan negara seperti El Salvador, dan perusahaan seperti Vanguard, ya, itu adalah perusahaan aset manajer raksasa. Mereka ini gue bilang di 2023 ini kita ada yang namanya Bitcoin Race, yaitu lomba untuk ngumpulin Bitcoin. Bahkan salah satu konglomerat paling besar di Indonesia, atau mungkin yang paling besar, itu miningnya top 10 ya. Tambang Bitcoin di Indonesia itu ada yang top 10 dunia hashing powernya, dan dia nggak jualan. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah explore lebih jauh tentang dunia cryptocurrency lalu bertanya, kenapa kita borongnya di video kali ini cuma Bitcoin aja? Kenapa kita nggak beli Ethereum? Kenapa kita nggak beli koin-koin lain mungkin seperti Ripple, seperti BNB atau koin-koin besar lainnya? Jawabannya sangat sederhana. Dari 2.412 koin yang kalian lihat di sini, hanya satu ya garis yang warna hitam ini adalah Bitcoin. Gue pribadi sebagai seorang investor, gue itu penganut kesederhanaan. Kenapa? Karena investasi itu adalah suatu hal yang kompleks. Maksudnya apa? Di situ tuh ada emosi. Mungkin kalian bisa strateginya panjang dari A sampai Z. Tapi emosi ini kadang-kadang bikin kita nggak bisa stick sama target kita. Nggak bisa stick sama plan kita. Baru turun kita udah jualan. Tapi kalau kita udah di layout nih, strategi yang simple. Setiap bulan sisihin uang untuk beli suatu aset. Itu gampang untuk kita ikutin dan emosi bisa kita kesampingkan. Mau nanti Bitcoin turun pun kita bisa kesampingkan emosi itu. Dan kita akan lanjut untuk investasi sampai akhirnya naik lagi. Jadi kalau bisa suatu hal tuh dibikin simple, dibuat sesimpel mungkin supaya kita bisa rutin untuk melakukannya. Dan balik lagi jawaban gue kenapa gue nggak beli koin lain, simple ya. Bitcoin itu nggak pernah ada software update. Gue tahu ya, di saat Satoshi publish white papernya itu, setiap 10 menit akan ada blok baru. Setiap 10 menit akan ada blok baru. Seperti matahari terbit dari timur. Setiap hari terbitnya dari timur. Setiap 10 menit Bitcoin ada blok baru. Sedangkan Ethereum kita nggak tahu. Waktu itu proof of work, di mana orang bisa mining. Sekarang akhirnya proof of stake. Validatornya tinggal 2. Ini ada wacana lagi dinaikin sampai 2.000 lebih ya. Minimum untuk running validator Ethereum. Gue nggak tahu nih ya. Kalau Vitalik and the gang coba untuk ubah-ubah yang lain, gue rasa ini nggak truly decentralized. Apakah nggak boleh untuk investasi yang lain? Boleh banget. Tapi anggapnya berbeda seperti Bitcoin. Bitcoin itu kita lihat sebagai kayak emas digital ya. Monetary good. Ya, properti digital. Sedangkan yang lain ini, Ethereum, BNB, itu sebagai perusahaan. Ada foundernya, ada manajemen timnya, ya ada yang running. Jadi selain Bitcoin, semua ini kita investnya ibaratnya venture capitalist ya. Orang-orang yang berinvest di perusahaan awal-awal. Dan gue pribadi sangat suka Bitcoin. Kenapa? Karena sifatnya yang limited. Kita tahu cuma akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah ada di dunia ini.
dan 19.400.000 sudah ditambang per video ini dibuat. Bitcoin itu menurut gua valuasi masih relatif murah karena kita nggak bisa value seperti saham, ada discounted cash flow hitungannya. Kita nggak bisa valuasi seperti properti, ada earnings dan segala macam. Tapi Bitcoin itu adalah monetary goods ya. Jadi kita lihatnya berbeda. Kita harus lihat ini sebagai uang. Kita harus pelajari sejarah uang untuk bisa ngerti ini. Bitcoin itu totalnya ya baru 4%-an dari total kapitalisasi pasarnya emas. Emas itu adalah aset 12 sampai 14 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin per video ini dibuat masih 500 miliar dolar. Mungkin kalau kalian nonton video ini tapi mungkin 2 tahun lagi pasti udah beda. Mungkin udah 1 triliun bahkan 2 triliun dolar market cap ya. Nah mungkin pertanyaan dari kalian, kenapa akhirnya gue bikin seriesnya itu waktu sekarang, bukan kemarin pas gue mulai awal beli waktu di Februari. Di sini gue akan sharing dikit ke kalian apa yang gue lihat nih dari harga Bitcoin sekarang. Jadi kita akan lihat aja langsung bareng-bareng. Di sini gue pengen sharing ke kalian apa yang gue lihat sebenarnya di price actionnya Bitcoin. Kita lihat Bitcoin itu sudah naik, terakhir itu paling tinggi di 68.000 dolar dan paling bottomnya itu waktu itu sempat di 15.000 dolar. Analisa gue, Bitcoin itu udah sentuh bottomnya dan gak akan pernah break dari 15.500 lagi. Kalau misalnya kita lihat ya secara siklus ya, jadi ini bukan pengalaman pertama gue ngeliat Bitcoin, karena Bitcoin gue udah lihat 2 siklus sebelumnya, tahun 2017 dan terakhir kemarin pas naik di 2021. Jadi ini siklus ketiga gue, ini bukan pengalaman pertama gue. Nah kita kan lihat dari siklus 2017-2018 dulu. Jadi di 2017 dan 2018 itu kapitulasinya ya dari antara dia pertama turun ya bear market sampai kapitulasi itu sekitar 1186 hari ya. Dan kalau kita tarik dari terakhir all time high-nya siklus yang terakhir ini ya 2021, kita lihat itu 1.800, kalau bisa 86 hari itu kan nyampe di sekitar Januari dan Februari 2025. Jadi kalau misalnya siklusnya berulang, harusnya Bitcoin akan naik di sekitar Januari dan Februari dari 2025. Banyak orang salah kaprah, mereka pikir Bitcoin itu akan naik pas halving. Enggak. Jadi Bitcoin itu actually naik bukan pas halvingnya ya. Halving kita tahu ada di April 2024. Sedangkan kenaikan Bitcoin itu akan ada di justru Januari dan Februari dari 2025. Kalau untuk kita bisa prediksi, kalian mungkin nanya, kok naiknya bisa sampai berapa Bitcoin? Jawabannya bohong kalau ada yang bisa jawab kalian bisa naik sampai berapa. Orang akan cuma bisa prediksi tapi nggak bisa kasih tahu kalian naiknya itu akan sampai berapa. Karena gini, di setiap siklus top itu nggak pernah bisa ada yang bisa prediksi. Tapi bottom selalu bisa diprediksi. Kita prediksi bottom pakai apa? Simple. Pakai all time high dari siklus sebelumnya. Jadi untuk tahunya kita tarik nih dari all time high sebelumnya. Kenapa gue pakai monthly chart? Karena gue suka lihat sebuah aset itu dalam view yang jangka panjang. Kalau kita lihat dari all time high di sini, ini areanya menurut gue, ini udah gak akan pernah Bitcoin itu bisa turun lagi. Karena penjelasan sederhana, kalau kalian lihat di sini, Bitcoin dari all time high-nya ya, 68.000 yang tadi gue bilang, dia itu udah turun setahunan lebih. Kapitulasinya sudah setahunan lebih, dan ini udah memakan banyak korban. FTX, Luna, dan teman-temannya. Kalau kapitulasi ini udah terjadi, ini hitungan matematika sederhananya. Anggap kalian orang yang beli di 68.000 dan kalian percayakan Bitcoin. Kalian akan average down dong. Terus sampai kemarin misalnya, kalian average down sampai 15.000, nggak menyerah nih. Kalian hold terus. Di 30.000, porto kalian tuh udah hijau. Jadi kalau kalian beli di 68.000, kalian cicil setiap bulannya turun nih, setiap candle-nya kalian cicil turun. Dengan jumlah yang sama, di 30.000, kalian udah break even. Dan banyak banget orang-orang retail yang ngerasa seperti itu. Mungkin kalian salah satunya di sini ada yang nonton rasain seperti itu. Oh, ini udah naik nih, dia. Udah naik dan ini udah break even. Akhirnya gue bisa keluar dari Bitcoin dan kalian keluar, kalian buangin barang. Itu kenapa terjadi price resistance ya di dalam 2-3 bulan ini. Harganya nggak kemana-mana. Karena orang ya yang tadinya beli Bitcoin udah mau jualan karena mereka pikir udah yang penting udah break even. Nah itu adalah psikologi manusia. Kalau kita tahu ya uang pintar atau dibilangnya smart money di mana? Smart money itu justru masuk di saat orang retail pada jualan. Jadi gue lihatnya di sini adalah retail tuh udah selesai jualannya. Udah naik ke harga mereka di mana mereka bisa buang barang dan sekarang adalah saatnya uang institusi masuk. Ya, uang Vanguard, uang BlackRock akan masuk di area ini. Itu kenapa gue pede untuk bilang ke kalian, gue akan borong Bitcoin terus. Ya, gue akan terusin terus ini 100 juta per bulan. Karena target gue sederhana ya, target gue Bitcoin tuh kan nyampe ya kita lihat akan targetnya di sini di Februari ya, Februari 2025 itu kan target pertama Bitcoin kita. Mungkin kalau misalnya kita udah hit itu, mungkin akan ada rebalance, tapi gue rasa sih enggak. Gue akan terus tumpukin terus ya. Jadi gue akan lihat secara konsisten. Karena gue kurang suka misalnya orang yang kasih tunjuk kalian misalnya chart gitu kan. Tapi mana uangnya? Gitu. Mana bukti aslinya bahwa orang itu lakuin apa yang dia omongin. Gue itu orangnya nggak suka cuma ngomong, cuma tunjukin chart. Tapi di sini gue akan praktekin langsung juga dan kita akan lihat secara konsistennya. Setiap bulan
Kalau kalian suka ya bagian dimana gue lihat price action dari Bitcoin ini, gue akan update juga setiap bulan apa yang gue lihat dan kira-kira targetnya masih sama atau berubah. Oke, kita udah balik ke portofolio gue udah top up lagi ya 100 juta rupiah dan kita akan langsung borong Bitcoinnya. Jadi di sini simpel banget kita belinya ya. Kita akan beli, kita akan trade di sini 100% dari uang kita. Ini kenapa jawabannya nggak 100 juta? Kenapa 99 juta 99 sekian? Karena ini gua transfernya pakai BCA dan limit mobile bankingnya di 100 juta. Jadi 99,9990 ya hampir lah 100 juta. Kalian anggap aja 100 juta. Jadi gua akan langsung beli di sini. Nah kemarin gua ngelakuin kesalahan karena kemarin gua tuh udah jarang banget pakai Inodax ya. Karena ini akun kosong yang gua pakai. Kemarin itu gue pakai yang simple mode-nya dan itu langsung dia ambil yang taker di sini. Kalian bisa lihat taker di sini 0,51 ya. Kita harus ngambilnya yang maker, kita harus ngisi. Jadi kemarin tuh gue langsung HK ibaratnya gue hajar. Jadi di sini kita akan ngantri aja di sini gitu. Kita akan ngantri di harganya dan kita akan beli ya. Nah, ini ordernya. Nah, karena ini kita ngantri ya, jadi mungkin belum masuk. Oke, kita cek sini belum masuk ya. Belum masuk ya, karena ini masih ngantri. Tapi ini kan gue update ya, kalau mungkin gue tungguin kelamaan. Jadi ini gue udah antriin Bitcoinnya. Jadi ingat, buat kalian yang pakai exchange apapun ya, selalu jangan kena fee takernya ya. Kalau misalnya exchange yang nggak ada bit offernya, mending kalian cari exchange yang baru. Karena kenapa? Nanti kalian gede di fee-nya. Kayak kemarin gue beli 100 juta, ya fee-nya aja 500 ribu. Untung Bitcoinnya naik, jadi udah balik modal ya. Sekarang jadi asetnya di 200 juta 500 ribu. Dan kita akan update terus setiap bulannya dan kalian bisa lihat perkembangannya seperti apa. Tapi di sini gue pengen ingetin sekali lagi, hanya investasikan apa yang kalian siap hilang ya. Jadi jangan ini uang buat kalian belanja ke pasar ya, uang untuk bayarin anak kalian masukin di Bitcoin, jangan sama sekali. Ini uang dingin yang kalian siap untuk hilang. Kalau itu 100 ribu ya 100 ribu gitu, kalau 200 ribu ya 200 ribu. Jangan uang yang kalian pakai untuk anak sekolah kalian taruh di sini ya. Terus ntar kalian ngomel-ngomel di saat asetnya turun. Pas turun kalian perlu kebutuhan, kalian jual ya, terus dia terbang, terus kalian nangis nanti. Jadi gue harap videonya bermanfaat ya untuk teman-teman semua.